Selamat siang, Bu. Selamat siang. Boleh saya tahu nama Ibu siapa? Nama saya Grisha Sita Sitepu, boleh dipanggil Grisha. Oke, selamat siang Ibu Gracia. Apa kabarnya? Puji Tuhan, hari ini kabar saya baik. Baik, syukurlah kepada Tuhan. Ibu Gracia, selamat bergabung dengan saya. Nah, sekarang kita akan melakukan konseling traumatik dengan teknik desensitisasi. Nah, desensitisasi itu adalah proses untuk melatih individu agar menjadi tidak sensitif terhadap sesuatu yang menjadi objek rasa takutnya ataupun traumanya. Nah, trauma itu adalah proses atau masalah yang dihadapi dengan masalah belajar. Nah, maka dengan itu untuk menyembuhkannya juga kita harus dengan masalah belajar juga, kita harus belajar juga. Nah, karena ketakutan tiap orang berbeda-beda, maka saya rasa proses desensitisasi ini juga dapat menyembuhkan trauma-trauma yang dirasakan oleh tiap orang seperti itu. Nah, sebelumnya apakah Ibu Gracia mempunyai trauma atau ketakutan? Iya, saya punya trauma atau ketakutan yang ada dalam diri saya. Saya takut terhadap hal-hal yang berhubungan dengan rumah sakit. Oke, dengan rumah sakit. Boleh Ibu ceritakan lagi lebih rinci bagaimana awalnya Ibu mengalami rasa takut tersebut dan mulai sejak kapan, Bu? Saya kurang tahu pasti sejak kapan rasa takut itu datang. Cuman pada dulu waktu saya masih kelas 6 SD, saya kan dulu punya kakek, terus dia tuh sakit, jadi dibawa ke rumah sakit. Nah, di situ dia kan di situ dia meninggal. Nah, di situ saya belum merasakan, kayak masih biasa-biasa aja kalau melihat rumah sakit. Nah, kemudian 2 tahun lalu nenek saya juga meninggal di rumah sakit gitu. Jadi terkadang saya kalau mau masuk ke rumah sakit, datang ke rumah sakit, pikiran saya jadi kebayang-bayang keluarga saya yang pernah meninggal di rumah sakit. Jadi ada luka tersendiri dalam diri saya dan rasa takut yang saya alami ketika saya berada di rumah sakit. Begitu dia. Oh, begitu. Nah, kita berharap kalau praktek teknik desensitisasi ini dapat menghilangkan trauma Ibu ya, Bu. Nah, sebelum masuk ke dalam intinya, silakan Ibu harus benar-benar dalam keadaan yang tenang, rileks. Ibu boleh dengarkan kata-kata saya, ikuti instruksi saya, dengan pelan pejamkan mata Anda, katupkan kedua bibir Anda, tarik nafas yang dalam lewat hidung, tahan, lepaskan lewat mulut, tarik nafas lewat hidung yang dalam, tahan, lepaskan lewat mulut, tarik nafas yang dalam, tahan, lepaskan lewat mulut. Apakah Ibu sudah merasa cukup tenang? Iya, saya sudah merasa cukup tenang. Oke, baik. Nah, sebelumnya itu kita harus membuat hierarki ketakutan atau trauma yang sesuai dengan trauma Ibu. Nah, hierarki ini adalah hierarki yang dimulai dari ketakutan yang paling sedang ataupun tidak terlalu kepada ketakutan yang paling takut. Nah, hierarki ini bisa berjumlah 7, 8, atau 9. Apakah Ibu boleh menyebutkan ketakutan Ibu mulai dari yang sedang sampai yang paling takut, Bu? Iya, bisa. Yang pertama itu adalah dari hierarki yang 0 itu, yang itu adalah mungkin foto rumah sakit, kemudian melewati ataupun lewat di depan rumah sakit,
kemudian melihat dokter dan perawat di rumah sakit, selanjutnya suara alat-alat di rumah sakit, kemudian bau atau aroma di rumah sakit, kemudian melihat pasien rumah sakit, selanjutnya suara ambulans, kemudian melewati kamar jenazah, dan yang paling terakhir adalah mungkin melihat pasien yang meninggal di rumah sakit. Oke, baik. Jadi ketakutan Ibu mulai dari yang paling sedang sampai yang paling takut, yaitu foto rumah sakit, lewat di depan rumah sakit, melihat dokter dan perawat rumah sakit, suara alat-alat rumah sakit, bau atau aroma rumah sakit, melihat pasien rumah sakit, suara ambulans melewati kamar jenazah, melihat pasien yang meninggal di rumah sakit. Sudah betul ya, Bu? Iya, sudah betul. Oke. Nah, Ibu, silakan Ibu duduk bersandar, cari posisi yang tubuh Ibu yang enak. Saya harap Anda mengikuti dengan baik apa yang saya katakan. Sekarang dengan pelan pejamkan mata Anda, tarik nafas Anda lewat hidung, tarik nafas, tahan, lepaskan lewat mulut, tarik nafas, tahan, lepaskan lewat mulut, tarik nafas, tahan, lepaskan lewat mulut. Nah, Ibu, periksalah seluruh bagian dari tubuh Anda, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Temukan adakah bagian dari tubuh Anda yang merasa tegang. Jika masih ada yang tegang, silakan kendorkan. Bayangkan dan pikirkan bahwa kondisi Anda sekarang dalam keadaan yang tenang, enak, dan menyenangkan. Nanti saya akan mengucapkan kata tertentu kepada Anda. Jika Anda merasa tegang, maka Anda dapat mengepalkan dua jari-jari kedua tangan Anda seperti ini. Nah, tetapi jika Anda merasa aman, silakan acungkan tangan kanan Anda ke atas. Apakah mengerti, Bu? Iya, dapat saya mengerti. Baik. Sekarang kembali perhatikan seluruh bagian tubuh Anda. Jika ada yang masih tegang, silakan kendorkan, rilekskan, cari posisi Ibu yang ternyaman. Oke, Bu. Sekarang dalam keadaan yang tenang, tidak takut, tenang, tidak takut. Selanjutnya saya akan mengatakan sesuatu. Anda tetap tenang, tidak takut. Silakan pejamkan mata Anda. Tenang, tidak takut. Foto rumah sakit. Anda tenang, tidak takut. Tenang, tidak takut. Silakan tarik nafas Anda lewat hidung, tarik nafas. Tahan, lepaskan lewat mulut. Tarik nafas. Tahan, lepaskan lewat mulut. Tarik nafas. Tahan, lepaskan lewat mulut. Jika Ibu merasa tegang, silakan berikan respon dengan kepalkan dua jari-jari Anda. Jika Anda merasa aman, acungkan tangan kanan Anda ke atas. Silakan, Bu. Baik. Tetap tarik nafas. Tahan. Lepaskan lewat mulut. Silakan buka mata Anda. Nah, Ibu, apakah ada merasakan ketegangan atau terganggu? Sejauh ini saya masih merasa lebih tenang dan tidak ada merasa tegang. Oke, baik. Nah, berhubungan dengan hierarki, apakah Ibu topik apakah lagi yang akan kita bahas, Bu?
Mungkin saya memilih hierarki yang nomor 6. Suara ambulan. Nomor 6, suara ambulan. Baik, Ibu tetap tenang. Tarik nafas yang dalam lewat hidung. Tenang. Keluarkan lewat mulut. Tarik nafas lewat hidung. Tahan. Keluarkan lewat mulut. Tarik nafas lewat hidung. Tahan. Keluarkan lewat mulut. Saya akan mengatakan sesuatu, Anda tetap tenang, tidak takut. Tenang, tidak takut. Suara ambulans. Tetap tenang, Anda tenang, tidak takut. Tenang, tidak takut. Boleh tarik nafas lewat hidung. Tahan. Lepaskan lewat mulut. Tetap tenang, tidak takut. Tetap tenang, tidak takut. Tetap tenang, tidak takut. Jika Anda merasa tegang, maka kepalkan kedua jari-jari tangan Anda. Jika Anda merasa aman, acungkan tangan kanan Anda ke atas. Tetap tenang, tidak takut. Tarik nafas lewat hidung. Tahan. Keluarkan lewat mulut. Tarik nafas lewat hidung. Tahan. Lepaskan lewat mulut. Tetap tenang, tidak takut. Tetap tenang, tidak takut. Suara ambulans, tetap tenang, tidak takut. Tetap tenang, tidak takut. Silakan berikan respon, tetap tenang, tidak takut. Tetap tenang, tidak takut. Silakan buka matanya, Bu. Nah, apakah Ibu mengalami kesulitan tadi, Bu? Ya, tadi saya sempat merasa tegang karena saya seperti mendengar suara ambulan di kepala saya. Oke, baik. Tapi yang saya lihat di sini memang pertama-tama Ibu merasakan takut, namun untuk yang kedua kalinya saya mengatakan suara ambulans, Ibu sudah bisa merasakan atau melawan rasa takut tersebut. Selanjutnya, apakah Ibu ingin melanjutkan hierarki traumanya atau tidak? Mungkin lanjut kepada nomor hierarki yang paling atas, yaitu melihat pasien yang meninggal di rumah sakit. Baik, Bu. Ibu tetap pada keadaan rileks, merilekskan sebuah badan Ibu. Tetap tenang, cari posisi yang paling nyaman. Silakan pejamkan mata Anda. Tarik napas yang dalam. Tahan. Keluarkan lewat mulut. Tarik napas yang dalam. Tahan. Keluarkan lewat mulut. Tarik napas yang dalam. Tahan. Keluarkan lewat mulut. Tetap tenang, tidak takut. Selanjutnya saya akan mengatakan sesuatu. Anda tetap tenang, tidak takut. Tetap tenang, tidak takut. Pasien yang meninggal di rumah sakit. Anda tetap tenang, tidak takut. Tetap tenang, tidak takut. Tetap tenang, tidak takut. Pasien yang meninggal di rumah sakit, tetap tenang, tidak takut. Silakan tarik nafas lewat hidung.
tarik nafas, tahan, keluarkan lewat mulut, tarik nafas, tahan, keluarkan lewat mulut. Jika Anda merasa tegang, maka kepalkan dengan kuat jari-jari kedua tangan Anda. Tetap tenang, tidak takut, tidak tenang, jangan takut, tetap tenang, tidak takut. Pasien yang meninggal di rumah sakit, tetap tenang, tidak takut, tetap tenang, tidak takut. Silakan berikan respon, tetap tenang, tidak takut. Baik. Tarik nafas yang dalam lewat hidung, tarik nafas, tahan, keluarkan lewat mulut, tarik nafas lagi, tahan, keluarkan lewat mulut, tarik nafas lagi lewat hidung, tahan, keluarkan lewat mulut. Anda boleh membuka mata Anda. Nah, Ibu, setelah kita melakukan hierarki yang terakhir, apakah Ibu merasakan trauma atau ketakutan? Mungkin tadi di awal saya merasa paling takut. Saya terbayang-bayang jadinya ketika keluarga saya yang meninggal di rumah sakit itu, jadi saya merasa tegang. Namun ketika percobaan kedua sudah dilakukan, saya sudah mulai cukup tenang dan mulai untuk lebih tenang dalam ketika membayangkan hal tersebut, begitu. Semoga dengan adanya praktek konseling dengan teknik desensitisasi ini, trauma Ibu bisa diselesaikan dengan baik dan tidak merasakan rasa takut yang lagi. Untuk yang terakhir, Bu, melalui proses pertemuan kita pada hari ini, apakah yang ada di pikiran Ibu terhadap proses atau pertemuan kita kali ini? Yang ada di pikiran saya adalah saya berpikir bahwa konseling traumatik dengan teknik desensitisasi ini sangat cocok diberikan kepada orang-orang yang pasti memiliki trauma di masa lalu dan dapat meringankan rasa trauma mereka sehingga tidak akan mengganggu kehidupan mereka. Mungkin itu. Baik. Yang selanjutnya, apa yang Ibu rasakan setelah melakukan praktek desensitisasi ini, Bu? Bagaimana? Apa yang Ibu rasakan setelah melakukan praktek desensitisasi ini? Yang saya rasakan adalah saya menjadi jauh lebih tenang dan jauh lebih baik lagi dibanding keadaan saya yang sebelumnya, yang ketika saya membayangkan tentang yang berhubungan dengan rumah sakit, saya menjadi takut, dan ini malah lebih tenang dan jauh lebih baik lagi. Oke. Sekarang apa tindakan Ibu selanjutnya setelah kita melakukan praktek desensitisasi ini? Sikap saya akan saya lakukan adalah mungkin saya akan lebih mencoba mengontrol diri untuk lebih tenang lagi dalam menghadapi rasa trauma saya, sehingga tidak akan berdampak kepada kehidupan saya sehari-hari. Baik, terima kasih. Selanjutnya, apa tanggung jawab Ibu yang akan Ibu lakukan setelah kita melakukan proses desensitisasi ini? Tanggung jawab yang akan saya lakukan adalah saya akan lebih mengontrol diri saya lagi dan bertanggung jawab terhadap diri saya dalam mengatasi rasa trauma yang saya alami. Mungkin itu. Baik, terima kasih Bu. Saya ingin bertanya,
setelah kita melakukan pertemuan kita kali ini, apa komitmen yang ada dalam diri Ibu selanjutnya di kemudian hari yang berhubungan dengan pertemuan kita kali ini? Komitmen yang akan saya tanamkan dalam diri saya bahwa ketakutan itu pasti dimiliki oleh setiap orang. Ketakutan itu seperti yang dikatakan tadi bahwa ketakutan itu merupakan hasil dari belajar dan cara kita menghilangkannya juga harus melalui proses pembelajaran. Jadi saya akan terus belajar untuk lebih menenangkan diri saya dalam menghadapi setiap trauma saya. Mungkin itu komitmen saya. Baik, terima kasih Ibu. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Namun sebelum kita akhiri, saya ingin meminta apakah kesan dan pesan Ibu pada pertemuan kita kali ini? Kesan dan pesan saya dari kegiatan konseling traumatik dengan teknik desensitasi ini, kesan saya kegiatan ini sangat menarik dan cukup membantu saya dalam meminimalkan dan menghilangkan rasa trauma saya. Kemudian pesan saya semoga kegiatan ini dapat dilakukan dan dapat dilakukan lagi lebih baik lagi dan memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada orang-orang di sekitar. Mungkin itu pesan dan pesan saya. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga atas waktunya sudah mau bergabung pada pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang telah kita lakukan pada hari ini dan komitmen-komitmen yang sudah Ibu katakan tadi bisa Ibu terapkan pada kemudian hari. Terima kasih sudah bergabung Bu. Semoga ketakutannya dan traumanya tidak ada lagi ya Bu. Ya, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang Bu.